Dan kami minta roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas kami. Membuka mata dan telinga rohani kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kami. Dan selama firman dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang susah, yang bingung, kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Yang mati imannya dibangkitkan di dalam nama Yesus. Dan kami melihat perubahan ajaib terjadi dalam hidup setiap kami. Firman-Mu kebenaran, kebenaran memerdekakan kami. Kami yang datang dengan hati yang terbuka, kami akan pulang dan kami akan mengalami pemulihan. Kami yang datang dengan kerinduan, kami pulang dan kami menikmati berkat Tuhan. Dan kami percaya hidup kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sampaikan firman-Mu buat kami, Roh Kudus bicara kuat, tolong kami Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang harus kami perbuat dalam hidup ini. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami siap terima firman-Mu. Mari yang percaya dengan iman, sama-sama kita berkata amin. Ayo berikan sorak-sorai bagi Allah kita, katakan haleluya. Katakan haleluya. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara semua? Nothing missing, nothing broken. Ayo kasih tos kiri kanan dan silakan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita ini dalam bulan ini dituntun untuk kita ngalami pemulihan dalam keluarga kita. Saudara, saya merenungkan seperti ini. Tidak ada yang lebih penting daripada keluarga yang dipulihkan dan mengasihi Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Saudara, awal-awal orang bisa memulai sebuah keluarga dengan cinta. Tapi berapa banyak juga yang mengakhirinya dengan perceraian. Betul ya? Karena masalah komunikasi, masalah keuangan, masalah mengelola ini itu emosional. Dan akhirnya berapa banyak keluarga Kristen malah hancur Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita mengalami pemulihan. Kita ini belajar menjadi keluarga yang bisa dipercaya dalam keuangan. Katakan amin. Saudara ngomong dengan saya hari ini, saya pasti diberkati Tuhan. Saya sudah diberkati Tuhan. Dan berani ngomong kayak gini, saya adalah orang-orang yang kaya di dalam Tuhan. Kenalin orang kaya baru di dalam Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena seringkali kita berpikir kita anti dengan yang namanya kekayaan. Sampai akhirnya kita membuat hidup kita, bahkan destiny, berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita, sepertinya kita tutup dan berkata, itu mungkin buat orang lain, bukan buat saya. Tapi ketika saya merenungkan firman Tuhan, Tuhan ingatkan seperti ini. Kita akan jadi orang-orang kaya yang bijak, yang tidak mementingkan diri. Kita akan jadi orang-orang diberkati Tuhan, tapi kita tetap berguna bagi kerajaan Allah. Katakan amin. Jadi ketika saya ngomong kaya diberkati, bukan berarti kita akan sugih blegedu, lalu kita hidup egois dan tidak cinta Tuhan. Tapi selalu identik ini, kalau kita diberkati dengan kekayaan, dengan semua hal yang baik. Tujuannya satu, untuk kita berguna bagi kerajaan Allah. Dan fokus kita adalah tetap Tuhan yang pertama dan utama dalam hidup kita. Katakan amin. Buka dalam 2 Timotius 3 ayat 1-2. 2 Timotius 3 ayat 1-2, perhatikan seperti ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang, ngomong dengan saya, masa yang sukar. Lanjut ayat 2, Bapak Ibu baca, 2-3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Cukup sampai di situ. Saudara perhatikan ini. Hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata sukar dalam bahasa aslinya dipakai kata kalepos. Sesuatu yang berbahaya, yang susah dihadapi. Nah, keadaan itu membentuk manusia itu jadi mencintai dirinya sendiri. Ngomong dengan saya, egois. Saudara, dia selalu berpikir yang penting aku. Yang penting diriku. Dia lupa bahwa kita itu juga adalah makhluk sosial, katakan amin.
Maka yang dipikirkan hanya masalah egois, bagaimana dirinya dan tidak peduli dengan orang lain. Dan perhatikan, di masa yang sukar itu, masa kalepos itu, membentuk juga, perhatikan, menjadi hamba uang. Ngomong dengan saya, hamba uang. Dengarkan ini, semua orang butuh uang. Tapi kita bukan hamba uang. Dengarkan amin, katakan amin. Saudara dengarkan ini, semua kita butuh uang, tapi kita bukan hamba uang. Tapi masa yang sukar membuat orang-orang jadi hamba uang. Dia berpikir kalau hamba uang berarti tuannya siapa? Uang. Nah, orang yang menjadikan uang adalah tuannya, dengarkan ini Bapak Ibu. Dia akan justru kehilangan banyak hal berkat Tuhan dalam dirinya. Sampai di sini dulu tangkap. Buka tulisan yang tadi, Vano. Oke. Ada masa sukar, dalam bahasa asli pakai kata kalepos, yang dimana manusia akan mencintai dirinya, fokusnya adalah dirinya. Egois dan tidak mempedulikan Tuhan dan orang lain. Ternyata orang demikian biasanya juga diikuti dengan menjadi hamba uang. Saya berdoa di sini tidak ada yang jadi hamba uang. Semua kita adalah hamba-hamba Tuhan, katakan amin. Kita adalah orang-orang yang disebut sebagai hamba Tuhan, katakan amin. Ngomong sekali lagi, bukan hamba uang. Amin. Orang yang fokusnya dan cintanya uang, itu hamba uang. Kita harus waspada dengan model sikap yang demikian. Dan saya ngomong kepada Bapak Ibu, gereja bukan tempat untuk mengumpulkan uang. Amin. Sekali lagi, Bapak Ibu gak yakin, gereja bukan tempat untuk mengumpulkan uang. Amin. Sepakat dengan saya. Biasanya kalau dekat-dekat dengan hari Natal, hari Paskah, biasanya saya gak nyebut gereja, tapi kebanyakan mulai ada janji iman, janji ini, janji itu. Nanti tutup tahun ada persembahan kunci tahun, buka tahun, tutup tahun. Dengarkan ini, selalu berkaitan dengan dan sebenarnya saya mau berkata gini, Bapak Ibu, saya nggak ngomong itu salah, tapi jangan sampai saya sebagai hamba Tuhan akhirnya saya memonopoli dan maafkan ini. Jadi sepertinya mengharapkan kepada jemaat untuk gini. Mumpung ini masa-masa gini untuk ngumpulin duit. Dijauhkan itu dari gereja kita, katakan amin. Nah saudara, di masa yang sukar, kalepos akan muncul orang seperti ini. Nah ternyata Bapak Ibu, kata kalepos masa sukar di Alkitab itu hanya dipakai 2 kali. Satu di sini, di ayat tadi itu. Yang kedua adalah di Matius 8 ayat 28. Tolong dibuka Vano. Matius 8 ayat yang ke-28. Ini Bapak Ibu, ayo baca sama-sama. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat, di mana kaleposnya? Kata berbahaya ini. Jadi kata berbahaya ini sama dengan kata yang ditulis masa yang sukar itu. Berarti, saudara perhatikan, saudara bisa lihat nanti. Runtutannya kayak gini. Kenapa orang jadi hamba Tuhan, hamba uang di masa-masa yang sukar? Oknumnya ini. Datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan apa? Jadi dengarkan ini. Yang bisa mengubah orang baik jadi jahat. Yang mengubah orang yang sifatnya baik jadi jahat. Sebenarnya ada oknum itu, kerasukan. Jadi saya berharap di sini tidak ada orang yang kelihatannya baik-baik tapi moto duiten ya. Berarti Bapak Ibu itu termasuk bagian dari. Dan kalau saudara baca, memang ayat ini berkata bahwa orang itu di jalan itu, di daerah orang Gadara Gerasa itu, gak ada orang yang berani. Tempat itu tempat tersembunyi. Dan 2 orang itu yang ada di sana,
Mungkin sudah dicoba, bahkan Alkitab terjemahan lain berkata sudah dirantai tapi tetap diputuskan. Kenapa? Kerasukan. Jadi saya bisa menangkap seperti ini. Ada banyak hal di masa-masa terakhir, orang akan berubah hatinya dari Tuhan kepada uang. Dan saya ngomong ini juga kepada diri saya, kepada keluarga saya, dan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Jangan sampai kita dari fokusnya Tuhan, kita berubah, kita menjadi fokusnya kepada uang. Berarti gini, kalau orang sampai fokusnya uang, siang malam, carinya uang. Dulu ada itu film Unyil, betul Bapak Ibu ya? Itu ada namanya tokoh yang namanya Pak Oga. Kan Unyil kan gini. Unyil, cepet dulu dong. Ini sama yang lagi viral hari ini, yang ada di media sosial. Pinjam 100. Saudara dengarkan ini. Banyak orang dari fokusnya Tuhan melayani murni, gara-gara uang berubah semuanya. Dan dengarkan ini, selalu dari perubahan sifat seseorang, selalu ada oknum yang bercokol, yang bersembunyi di sana, yang selalu mainkan peran. Siapa namanya? Syaitonir Rajim. Makanya kenapa banyak orang hari ini, kalau ada orang tua ngomong sama anaknya, kalau nanti nikah ya nak, cari yang ternyata Bapak Ibu pinter semuanya nih. Jangan-jangan pelaku juga nih. Nyo. Kan kamu tahu kita dari keluarga gini. Kita ini sudah kaya loh. Nanti kalau nikah Nyo, jangan cari yang itu malah tajamnya yang kiri. Berapa banyak kita ini ngajarin anak-anak kita tanpa sadar gini. Menurut Bapak Ibu, kenapa itu bisa muncul? Sebenarnya gini Bapak Ibu, dia nggak kelihatan itu selalu ada yang ngasih ide buat kita. Karena kita berpikir yang susah itu tidak diberkati. Dan saya percaya kesusahan itu membentuk sifat hati kita supaya kita semakin bergantung sama Tuhan. Tapi kalau kita fokusnya sudah duit, itu akan membuat kita semakin tamak dan malah kita kehilangan semua berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu, kita semua adalah keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Saya ingin Bapak Ibu mengalami terobosan di sini. Maka saya mengajak kita belajar ini. Pahami dulu ini, nanti di ujungnya Bapak Ibu akan dengan mudahnya berkata gini, berkat keuangan akan ngalir dalam hidupmu saat kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan. Bapak Ibu rindu itu ngalami terjadi? Rindu? Benar rindu? Yang namanya cinta uang itu dibersihkan dulu. Kita lihat. Dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10. Lanjut Vano. Nah ini. Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan ini pun. Nah, aneh ya. Coba baca ini. Ini yang nulis ini orang yang paling kaya ada di dunia. Siapa? Raja Salomo. Kekayaannya itu ultra billion Bapak Ibu. Gak kehitung. Perhatikan nih. Kalau yang nulis bukan orang kaya, saya mungkin, mosok sih gitu. Yang nulis nih orang yang berhikmat dan orang raja yang sangat kaya. Dia nulis gini, siapa yang cinta uang tidak akan puas dengan, berarti nalarnya gimana? Uang bisa memuaskan kita enggak? Gak akan pernah. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan. Makanya gak gini Bapak Ibu.
Kalau orang hatinya daripada yang harusnya untuk Tuhan, tiba-tiba mulai diarahkan kepada kekayaan, pada uang. Biasanya tidak akan pernah punya hati yang berkata cukup. Ngomong dengan saya, cukup. Itu ada di TikTok itu. Udah jangan kirim bola terus, jangan kirim topi. Cukup. Gak bisa ngomong cukup, jadi cukup. Orang yang cinta akan uang, tidak akan puas dengan uang. Sekarang mau tanya, kita semua butuh uang? Semua butuh kan? Tapi gak boleh cinta itu. Saya tahu yang bekerja pengennya gajinya besar kan? Allah, dari wajahnya Bapak Ibu kita pengennya, nek gitu enak nih, karyawan jemaatnya JKMC sini gak perlu digaji besar mungkin ya. Siapa yang pengen gajinya besar? Loh, mah delok-delokan gini malah delok. Nah, semua kita kan? Nah sekarang tanyain, tapi gak boleh cinta kekayaannya. Kenapa? Karena kalau hati kita berubah di situ, dengarkan ini, kita akan terus punya sifat yang akan berkata gini, tamak, terus. Gini, waktu Bapak Ibu bekerja pertama, gajinya besar atau kecil biasanya? Rata-rata standar kan? Standar UMR atau gimana? Bapak Ibu waktu terima gaji pertama bersyukur gak? Dan Bapak Ibu berterima kasih gak sama Tuhan? Nah, setahun kemudian, mungkin maaf, belum naik gajinya. Biasanya apa yang terjadi muncul di sana? Waktu terima yang sama, hati kita gimana? Nah itu tadi, kecewa. Langsung mulai gini, nekoni bosnya. Ini bagaimana? Waktu pertama bisa berkata terima kasih. Tapi kenapa di saat kemudian kita bisa marah dengan porsi yang tidak dikurangi. Nangkap maksud saya? Berubah di mananya sebenarnya? Ini loh. Terjemahan lain, tolong Vano, terjemahan firman Allah yang hidup. Nah ini dalam terjemahan yang lain Bapak Ibu, dari ayat yang sama. Baca sama-sama. Orang yang mencintai uang tidak akan pernah merasa mempunyai cukup uang. Bodoh sekali jika orang beranggapan bahwa kekayaan mendatangkan kebahagiaan. Perhatikan Bapak Ibu. Bodoh sekali jika orang beranggapan apa Bapak Ibu? Kekayaan mendatangkan kebahagiaan. Ini sebenarnya Tuhan itu mau ngajari kita tentang sesuatu ini. Hati kita itu harus tetap murni. Kalau hati kita sudah terpaut ke sana, kita akan merasa gini, gak pernah cukup, gak pernah puas, dan gak bisa bersyukur ujungnya. Dan di pengkhotbah berkata bahwa kekayaan tidak bisa menjamin kebahagiaan kita. Berarti sebenarnya kebahagiaan kita tidak bergantung berapa banyak kekayaan atau uang yang kita terima. Katakan amin dulu dong. Nangkap ya. Jadi artinya gini loh, kekayaan seberapapun yang kita punya, maka kalau harta bertambah, hati jangan melekat kepadanya. Kenapa? Supaya kita ini tetap punya rasa cukup dan rasa bersyukur kepada Tuhan.